Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi Al-Basri. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9, berarti itba'ut tabi'in yang paling kecil. Maka dari kurun al-mufaddalah yang terakhir. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi barakallahu fikum di atas derajat siqah. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kana minar rabbaniyin fil ilm, bahwa dia termasuk ulama ar-rabbaniyin di zamannya, dan dari orang-orang yang madhkurin bil hifdz, orang-orang yang ma'ruf mempunyai hafalan yang kuat. Dan berkata Imam Ahmad, idza ikhtalafa Waqi' wa Abdurrahman fa Abdurrahman athbat li'annahu aqrab ahdan bil kitab. Maka dibandingkan Imam Waqi' dengan Abdurrahman ibnu Mahdi, Waqi' di sini Ibnul Jarrah imam, maka berkata Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal, dia lebih memilih Abdurrahman. Kenapa? Li'annahu aqrabu ahdan bil kitab. Karena Imam Abdurrahman mempunyai kitab dan dia murajaah kepada kitabnya. Dari sini menjadi dalil dari pelajaran kita tentang dawabit ilmi jarhi wa ta'dil, bahwa ad-dhabt perkara yang sangat penting. Jika seorang muhaddits mempunyai hafalan dan dia mempunyai kitab, maka ini lebih baik. Karena al-hifdzu khawan. Karena hafalan itu pengkhianat. Di saat kita membutuhkannya, tiba-tiba lupa. Namun jika ada kitab untuk murajaah, maka akan kembali kepada kebenaran. Maka disebutkan oleh Ubaidillah bin Umar, amla li Abdurrahman ibnu Mahdi isrina alf hadisan hifdhan. Bahwa aku duduk, kata Ubaidillah bin Umar ibnu Maisarah yang ada di sanad ini, aku duduk berguru kepada Abdurrahman ibnu Mahdi dan dia membacakan kepadaku 20 hadis dari hafalannya. Tentunya di majelis dia menghafal dan ada catatannya. Maka inilah dari Abdurrahman ibnu Mahdi dari segi hafalan, maka dia siqatun sabtun. Maka berkata Imam Ahmad, kana Abdurrahman khuliqa lil hadis. Maka ini pujian dari puncak hafalannya dia. Dulu Imam Ahmad mengatakan dia itu seakan-akan diciptakan oleh Allah spesifik menjadi penghafal hadis. Dan banyak sekali dari ucapan-ucapan para ulama tentang beliau, dan kita tinggalkan untuk mendapatkan faidah dari yang lain. Adapun tambahan dari faidah bisa antum lihat di dalam kitab kita syarah dari Al-Akhbar As-Sahihah ini, Al-Basirah. Haddatsana Hammad bin Salamah huwa ibnu Dinar Al-Basri, Abu Salamah. Maka Hammad bin Salamah di tabaqah yang ats-tsaminah, yaitu tabaqah pertengahan dari itba'ut tabi'in. Berarti kalau begitu apa bedanya Hammad bin Salamah dengan Hammad bin Zaid? Awas di sini, sama-sama Hammad. Maka Hammad bin Salamah lebih kecil dari Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid di tabaqah yang sama ke-8 dengan Hammad bin Salamah. Namun Hammad ibnu Zaid lebih kecil dari segi usia sedikit, dan Hammad ibnu Zaid lebih besar keimamannya, hafalannya, dan keagungannya. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari tidaklah memasukkan Hammad ibnu Salamah kecuali makrunan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu yang kami hafal dari ucapan Syekh Muqbil. Wa huwa arfa minasiqah.
Maka Hammad ibnu Salamah dia lebih di atas derajat siqah. Maka berkata Ali ibn al-Madini, lam yakun fi ashabi Thabit asbata min Hammad ibn Salamah. Maka di sini menjadi pendalilan dia adalah min asbatin nas dari Hammad ibni dari Thabit al-Bunani. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Ma'in, man khalafa Hammad ibni Salamah fi Thabit fal qaul qaul Hammad. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa dia imam. Barang siapa murid-murid Thabit berikhtilaf, ada yang mengatakan hadis ini marfu, ada yang mengatakan hadis ini mauquf, ada yang mengatakan dari fulan mursal kepada Nabi, misalnya dari Ibni Syihab mursal kepada Nabi, maka mana yang rajih? Yang rajih adalah ucapan Hammad. Maka Hammad mengatakan apa? Itulah yang rajih. Maka ini menunjukkan bahwa kedudukan Hammad, periwayatannya pada Thabit al-Bunani sangat kuat. Dan dari maziyah sanad ini, di mana Hammad meriwayatkan dari Thabit, maka di dalam matan disebutkan an Thabit al-Bunani. Maka Thabit al-Bunani Abu Muhammad al-Basri. Maka di sini pun sanadnya kepada ahli Basrah dari awal sampai kepada Thabit. Dan Thabit al-Bunani di tabaqah yang keempat. Maka lihat bagaimana min asbatin nas. Hammad juga di sini diketahui dia meriwayatkan dari gurunya yang hidup di tabaqah yang keempat, padahal dia di tabaqah yang kedelapan. Maka menunjukkan bahwa Abdurrahman ibni Mahdi menjadi murid yang dohirnya lama, bertahun-tahun, belajar dari mulai kecil, sehingga dia menjadi asbatinas kepada Hammad. Asbatinas kepada Al-Bunani Thabit ibni Aslam. Maka barang siapa yang ingin mumpuni dalam menuntut ilmu, perbanyaklah duduk dengan para ulama. Jangan belajar 1 tahun, 2 tahun, atau hanya sekedar mendapatkan gelar S1 sudah cukup. Tidak. Maka para ulama duduk dengan masyaikhnya 18 tahun, seperti duduknya Ibnu Juraij kepada Atha Ibnu Abi Rabah, dan duduk 8 tahun kurang lebih Sufyan Ibnu Uyainah kepada Amr ibni Dinar, dan duduk sekitar 20 tahun Muhammad Ibnu Ja'far kepada Imam Agung Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka para ulama duduk dengan masyaikhnya bertahun-tahun untuk menjadikan dirinya menjadi imam muhaddis, menjadi ulama ar-rabbani. Tidak belajar hanya sekedar bertahun-tahun. Alhamdulillah, menuntut ilmu di mana-mana. Meskipun dengan ustadznya yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka menuntut ilmu di mana-mana. Maka Thabit al-Bunani namanya adalah Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang keempat, tabaqah dari tabi'is shagir. Maka dia sezaman dengan Imam Ibnu Syihab az-Zuhri dan Qatadah ibnu Di'amah dan Abul Mu'tamir Sulaiman ibnu Tarhan. Apa ketawa kau? Cengar-cengir, pengen dipukul. Kita membaca sanad cengar-cengir, sama seperti nama kakek apa siapa? Wa huwa arfa min as-siqah. Qala Abu Hatim Thabit al-Bunani siqatun saduq wa asbat ashabi Anas. Maka di sini Thabit al-Bunani min asbatinas kepada Anas ibnu Malik. Setelah atau selain itu adalah Imam Az-Zuhri dan Qatadah. Dan berkata Imam Ahmad, sabitun sabtun fil hadis.
Maka Thabit al-Bunani sabtun, sangat kokoh di dalam hadis. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Adi, dia adalah tabi'i ahlil Basrah dan termasuk dari orang-orang yang zuhudnya dan muhadisnya, dan dia telah diambil ilmunya oleh imam-imam siqat dari manusia. Dan yang paling banyak periwayatannya adalah Hammad ibnu Salamah, dan hadis-hadisnya sangat mustaqimah. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dan Abdurrahman ibnu Abi Layla namanya Yasar, dan Abdurrahman ibnu Yasar. Abu Layla ismuhu Yasar al-Ansari al-Madani al-Kufi. Maka Abdurrahman ibnu Abi Layla, dia hidup di tabaqah yang kedua dari kibar at-tabi'in, mukhadram atau mukhadram, seperti Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf, dan Rib'i ibni Hirash, dan Humran maula Utsman, dan Sa'id ibnul Musayyib, dan Masruq ibnul Ajda', dan juga dari mukhadram Yamaniman Wais Al-Qarni. Maka dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Ibnu Ma'in, dan berkata Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka inilah Abdurrahman ibnu Abi Layla